Kemudian dalam besi tersebut mayoritas kambing nyambung simbol sendiri kami pilih ya jadi kami pilih jantung melalui pena permohonan alis lalu darah menuju ke kiri. Nah, yang dipompa melewati aorta menuju ke kiri kita dipompa. Sebentar ya Mas, nunggu teman-temannya dulu ya. Lalu darah menuju ke kiri dan dipompa melewati aorta menuju ke kiri. Kami juga dulu bagi ya. Dengar suara Ustazah nggak? Mas Afan, dengar suara Ustazah? Dengar Us. Ya Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bisa dinyalakan dulu kameranya, Nak? Kameranya dinyalakan ya. Di sini ada Mbak Karisa, ada Mbak Ais, Mas Rizky, Mas Afan, Mas Fatah, Mas Deva. Yang namanya M ini siapa ya? Oke, sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa, baca surat Al-Fatihah. Istidada li doa wahid, isnan salasa arba'ah. Qudullah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, semuanya kemarin sudah mengerjakan simulasi Olimpiade di MTS 1 ya. Kemarin ada 25 soal. Nah, kali ini sama Usdita kita bahas untuk matematikanya. Gimana kemarin soalnya? Gampang apa mudah? Mudah, sudah. Sulit. Sulit. Oke, kita bahas untuk yang matematika. Nah, tadi sama Usbalki sudah dikirimi file soal kemarin ya. Sudah di print atau belum? Atau nanti pembahasannya ini dicatat juga boleh. Dikirim terus di print. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Coba kalian perhatikan soal berikut.
Sebuah toko dikunjungi oleh pemasok sabun mandi setiap 30 hari sekali, pemasok minyak goreng setiap 10 hari sekali, dan pemasok tepung terigu setiap 15 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Agustus ketika pemasok datang bersamaan, mereka akan datang bersama lagi pada tanggal ya. Jadi kalau ada soal cerita setiap hari apa itu caranya adalah menghitung KPK. KPK, masih ingat ya KPK? KPK dulu ada di kelas 4, ya kan? Nah, jadi kita mencari KPK dari angka 30, 10, sama 15. Caranya dengan menggunakan pohon faktor ya. Masih ingat kan pohon faktor? Nah, nanti ketemu 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Lalu 10, 2 kali 5. 15, 3 kali 5. Nah, namanya KPK itu, kalau ada pangkatnya, pilih pangkat yang terbesar dikali angka yang sendirian. Nah, berhubung di sini nggak ada pangkatnya, jadi dikalikan semua. 2 kali 3 kali 5. Ini kan angka 2-nya ada 2. Angka 3-nya ada 2 juga. Angka 5-nya ada 3. Nah, kita kalikan semua. 2 kali 3 kali 5. Sama dengan 30. Nah, tadi bertemu bersamaan itu 1 Agustus. Ditambah, maaf ini ditambah ya. Jadi 1 Agustus ditambah 30 hari sama dengan 31 Agustus. Jadi jawabannya adalah mereka akan bertemu kembali bersamaan pada tanggal 31 Agustus. Ya. Jadi diingat kalau ada soal setiap hari apa datang bersamaan itu adalah mencari KPK. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sebuah agen memiliki persediaan 2 kuintal beras, 0,5 ton tepung terigu, dan 100 kg sagu. Jumlah barang dimiliki agen tersebut adalah dijadikan kilogram semua. Ya, berarti ini satuan berat. Ingat, 1 kuintal itu 100 kg. Ya. Jadi kalau 2 kuintal sama dengan 200 kg. Selanjutnya, 0,5 ton. Kalau 1 ton itu 1000 kg, berarti kalau 0,5 atau setengah ton, separuhnya berarti 500 kg. Dijumlah semua, kan ini udah sama kilogram. 200 ditambah 500 ditambah 100, hasilnya adalah 800 kg. Gimana? Kemarin kalian jawab berapa? Masih ingat? Jadi untuk simulasi kemarin kayaknya soalnya itu semua sama tapi nomornya diacak. Jadi misalnya soal nomor 2 ini di punya Mbak Yesa mungkin nomor 1, di punya Mas Afan mungkin jadi nomor 3, di Mas Aji mungkin nomor 5. Jadi diacak urutan nomornya. Ya. Jadi kalian bisa belajar kembali satuan berat. Ustazah ingatkan lagi, untuk Olimpiade bukan hanya mata pelajaran kelas 6 saja, ya, tapi mata pelajaran untuk matematika dan IPA kelas 4 sampai kelas 6. Jadi pelajaran kelas 4, pelajaran kelas
5 pelajaran kelas 6. Ya. Oke, lanjut. Perhatikan data nilai ujian matematika kelas 6 pada tabel berikut. Jumlah siswa yang mendapat nilai terendah dan tertinggi adalah, nah hati-hati. Di sini jumlah siswa yang mendapat nilai terendah. Nilai terendahnya yang mana? Nilai tertingginya yang mana? Coba. Nah, dari nilai yang terendah itu adalah nilai 5. Ada 3 siswa. Ya. Sedangkan nilai tertinggi adalah 9. Ini banyak siswanya adalah 7. Jadi, jumlah siswa yang mendapat nilai terendah dan tertinggi adalah 7 ditambah 3 sama dengan 10 orang. Jadi hati-hati, biasanya ada pilihannya 9 dikurangi ditambah 5, ada pilihannya 14. Jangan sampai terkecoh, harus teliti. Karena di sini pertanyaannya adalah jumlah siswa, bukan jumlah nilai. Oke. Bisa lanjut ya. Nah, ini soal kecepatan. Coba kalian perhatikan dulu. Siti setiap hari berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Siti berangkat dari rumah pukul 6:15. Dan tiba di sekolah pukul 6:25. Kecepatan Siti mengayuh sepeda adalah 3 meter per detik. Pada suatu hari, sepeda Siti dipakai ibunya untuk berbelanja ke pasar. Sehingga Siti berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jika kecepatan Siti berjalan kaki adalah 1 meter per detik, pukul berapa Siti harus berangkat agar tiba di sekolah tetap pukul 6:25? Nah, jadi kalau ada soal cerita matematika itu, kalian tulis yang diketahui dulu apa. Di sini ada yang diketahui adalah jam, berarti waktu. Lalu ada kecepatan. Di sini ada kecepatan lagi dan ada waktu sampainya. Coba kalian perhatikan pembahasannya berikut ini. Jadi, kita mencari waktu terlebih dahulu. Waktunya Siti tadi kan berangkat waktu naik sepeda, berangkat pukul 6:15, sampainya di sekolah pukul 6:25. Berarti dia perjalanannya selama 10 menit. Nah, hati-hati. Di sini soalnya untuk kecepatan adalah satuannya detik. Jadi waktunya juga kita jadikan detik, harus sama. Kalau 10 menit dikalikan 60, maka hasilnya adalah 600 detik. Jadi 10 menit sama dengan 600 detik, ya. Nah, setelah itu kita mencari jarak dari rumah Siti ke sekolah. Jarak rumusnya dengan rumus segitiga, ayo diingat. Jarak kita tutup. Jadi yang terlihat adalah kecepatan dan waktu. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya. Kecepatannya 3 meter per detik dikali waktunya 600 detik. Jadi 3 kali 600 sama dengan 1.800 meter. Jadi jaraknya rumah Siti ke sekolah itu 1.800 meter. Nah, udah diketahui kan jaraknya. Nah, lalu Siti perginya ke sekolah jalan kaki dengan kecepatan 1 meter per detik. Jaraknya kan sama, 1.800 meter. Nah, lalu yang dicari adalah waktu berangkatnya. Agar sampai di sekolah
pukul 6.25, kita cari waktunya dulu. W-nya ditutup. Jadi yang terlihat J dan K. W sama dengan jarak dibagi kecepatan. 1.800 dibagi 1 sama dengan 1.800 detik. Hati-hati ya. Detik. Nah, kita jadikan menit. 1.800 detik itu sama dengan 30 menit. Jadi kalau Siti naik sepeda, dia selama 10 menit. Tapi kalau jalan kaki, dia 30 menit. Nah, jam berangkatnya berarti 6.25 dikurangi 30 menit. Hati-hati di sini 25 dikurangi 30 kan nggak bisa. Menit kan ini. Kita pinjam depannya. Lah depannya ini kan jam. Jam dijadikan menit. Jadi cara menghitungnya coba kalian perhatikan dulu. Jadi kan 0, 6, titik 25 dikurangi 30 menit. Nah, ini lebih mudah saja bagi yang Kurangi. Nah, di sini kan dia nggak bisa 2 dikurangi 3, pinjam depannya. Nah, depannya ini kan jam. Dipinjam 1, jadi 1 jam dijadikan menit dulu. Kan 60 jadinya, pinjam 60. 60 ditambah 25, 85. Baru dikurangi 30. Ini berarti masih dipinjam 1 masih 5. Jadi 85 dikurangi 30 hasilnya adalah 5. Ya. Jadi Siti berangkat pukul 5:55 menit. Hati-hati di sini pengurangannya ya. Kalau minjam depannya itu kan dia jam, harus dijadikan menit. Ya. Oke. Jadi soalnya ini harus melakukan beberapa langkah. Kita cari jaraknya dulu. Lalu baru mencari waktu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Kakek berusia 6 dasawarsa 2 tahun. Usia ayah 3 windu 3 tahun lebih muda dari kakek. Usia ayah adalah, ingat ya, ini adalah satuan waktu. 6 dasawarsa. 1 dasawarsa itu 10 tahun. Jadi kalau 6 dasawarsa berarti 60 tahun. Ditambah 2 sama dengan 62 tahun. Ini usianya kakek. Nah, usia ayah itu 3 tahun, 3 windu, 3 tahun lebih muda. Nah, hitung dulu. 1 windu, ingat, 1 windu itu 8 tahun. Jadi 8 kali 3 sama dengan 24. Ditambah 3 sama dengan 27. Jadi usia ayah adalah 62 dikurangi 27. Hasilnya 35 tahun. Diingat-ingat kembali satuan waktu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ayah memiliki 2 batang pipa sepanjang 1/1/2 meter dan 3/4 meter. Setelah dipasang di kamar mandi, pipa milik ayah tersisa 0,125 meter. Berapa meter panjang pipa yang dipasang di kamar mandi? Di sini ada kata dan, berarti artinya adalah dijumlah. 1/1/2 dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu.
3/2 ditambah 3/4. Maaf, ini 3/4 harusnya. Ini 4 ya, 3/4. 6/4 ditambah 3/4 sama dengan 9/4. Nah, setelah itu pipanya dipasang di kamar mandi, ternyata masih sisa 0,125. Sisa berarti dikurangi. Nah, ingat 0,125 ini sama dengan 125/1000. Kalau disederhanakan jadi 1/8. 9/4 dikurangi 1/8 disamakan penyebutnya. Dan hasil akhirnya adalah 1/8. Oke, yang baru gabung nanti bisa menyimak videonya di YouTube ya. Kalau yang ketinggalan pembahasan nomor awal-awal. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Dalam sebuah kegiatan pramuka, setiap kelompok siswa harus berjalan dari pos pertama hingga ketiga. Jarak antara pos pertama dan kedua 1 km lebih 150 meter. Jarak pos kedua dan ketiga 19,5 dekameter. Selisih jarak yang harus ditempuh siswa saat berjalan dari pos pertama ke pos kedua dengan perjalanan dari pos kedua dan pos ketiga adalah selisih, berarti dikurangi. Nah, di sini dijadikan meter semua. Jadi 1 km 150 meter ini dijadikan meter dulu. Ingat ya, 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi kalau dijumlah hasilnya 1150 meter. Selanjutnya 19,5 dekameter. Dekameter ke meter itu turun 1 tangga, berarti dikali 10. Hasilnya adalah 195 meter. Kalau sudah sama meternya, kita kurangi, diselisihkan. 1150 dikurangi 195 sama dengan 955 meter. Jadi kalian ingat lagi satuan jarak urutannya, masih hafal kan? Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili, ya. Oke. Nah, kemarin ada soal jaring-jaring. Jadi ini adalah jaring-jaring kerucut. Ada selimutnya dan lingkaran ini adalah alasnya. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Terakhir. Soal nomor 10. Ayah akan membuat kolam ikan berbentuk persegi panjang. Pada denah berskala 1:200, kolam tersebut digambarkan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm. Luas sebenarnya, ini mencari luas sebenarnya. Ingat ya, yang rumus segitiga. Skala sama dengan yang atas JP, yang bawah JS. Nah, di sini kan ini bagi, terus kali. Nah, ini kan mencari sebenarnya, jarak sebenarnya.
Jadi jarak sebenarnya ditutup pakai tangan. Yang terlihat adalah JP dan S. Berarti jarak pada peta dibagi S. Nah, kita cari dulu panjang sebenarnya kan 4. Dibagi S skala kan 1/200. Berarti ditulisnya 1/200. Nah, ingat ya, kalau pembagian pecahan dibalik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, dan tanda bagi berubah menjadi kali. Jadi 4 kali 200 sama dengan 800 cm. Ini dijadikan meter. Kan jarak sebenarnya biasa menggunakan meter atau kilometer. Di sini kita jadikan meter. Sama untuk lebarnya 2 kali 200. Ini sebenarnya 2 dibagi 1/200 berubah menjadi 2 kali 200. Dijadikan meter 4 meter. Jadi kalian kalau sudah mencari luas panjang kali lebar bisa ditulis 800 kali 400 dulu atau diubah menjadi meter langsung. 8 kali 4 sama dengan 32 meter persegi. Mohon maaf ya. Ini tulisannya wow. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oh masih ada. Oh masih ada. 15 soal. Sampai 13. Anak-anak salah piro. Maksudnya jajal kan dia kan otomatis dia masuk lagi. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Perbandingan. Perbandingan jumlah burung dan kucing yang dipelihara siswa kelas 6 adalah 3:5. Jika jumlah kedua jenis hewan tersebut adalah 64 ekor, jumlah kucing yang dipelihara adalah... Coba perhatikan, kalau perbandingan, yang perlu kalian ingat adalah jika diketahui soalnya itu adalah jumlah, maka perbandingannya juga dijumlah. Nah, jumlah kedua jenis hewan kan 64. Perbandingannya juga dijumlah. Ini. Lalu, yang dicari itu ditaruh di atas perbandingan jumlahnya. Jadi, yang dicari ini kan kucing. Perbandingan milik kucing itu 5. Maka 5 ditaruh di atas. 5/8 ini adalah jumlah dikali 64. 8 dicoret. Hasilnya 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, kalau ini yang diketahui adalah selisih, jadi perbandingannya juga dikurangi. Ya. Jadi kalau perbandingan caranya seperti itu. Kalau yang diketahui jumlah, perbandingannya juga dijumlah. Lalu yang dicari itu ditaruh di atas. Yang di bawah ini adalah yang diketahui. Ini juga yang diketahui. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan sifat-sifat bangun datar. Wah, ternyata kemarin juga muncul ini soalnya untuk sifat-sifat bangun datar. Ini ada di kelas 4 bangun datar. Kalau di kelas 6 kemarin kan sifat-sifat bangun ruang. Nah, ini adalah bangun datar. Hati-hati. Yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, yang kedua, terdapat 2 pasang sudut yang sama besar dan diagonalnya sama panjang. Bangun datar yang memiliki sifat tersebut adalah
Ini adalah trapesium sama kaki. Jadi sisinya sejajar. Sepasang sisi sejajar itu sisi AB sama sisi DC. Ini sejajar. Sejajar. Oke. Terdapat dua pasang sudut yang sama besar dan diagonalnya sama panjang. Ini kan sama kaki. Ini nanti kalau mati, nanti kalian join lagi ya. Oke? Kita lanjutkan. Terdapat dua pasang sudut yang sama besar. Jadi sudutnya adalah sudut dua pasang kan, A sama B ini sama. D sama C ini sama. Namanya dua pasang. Oke, lanjut soal yang terakhir. Suhu sepotong daging. Suhu sepotong daging di lemari es mula-mula negatif 10 ini kemarin soalnya. Jika daging tersebut dikeluarkan dari lemari es, suhunya naik 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jadi setiap 2 menit itu naiknya 3 derajat. Suhu daging setelah 8 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, jadi kalau 8 menit naik 3 kan? Naik menjadi 12 derajat. Awalnya negatif 10 ditambah 12 kan naik, jadi ditambah. Jadi hasilnya adalah 2 derajat. Ya, mungkin ada pertanyaan, bisa dinyalakan mikrofon ya. Yang soal nomor berapa atau bab apa yang masih bingung? Nggak ada us. Ini tadi ada yang mencet siapa? Nomor 7. Sebentar. Nomor 7. Mas Fikri tanya nomor 7. Sebentar. Nomor 7. Hasilnya 2/1/8. Ini hasilnya. Nomor 7 hasilnya 2/1/8. Oke, jadi setelah ini akan ada pembahasan tentang IPA. Ya, nanti tetap pakai ini. Jadi nanti kalau ini mati, bisa kalian langsung join lagi. Linknya sama ya. Jika ada pertanyaan matematika, bisa WA langsung ke Usdika atau Usbalkis atau Uzara atau Suci. Jangan malu-malu untuk bertanya ya. Jangan malu bertanya. Tetap semangat belajar karena besok sudah waktunya untuk Olimpiade. Ya. Oke, sekarang langsung IPA ya, sebentar. Sudah selesai. Oke, sama Usmuji sama Usiara, ya. Nanti kalau mati langsung kalian gabung lagi, ya. Dari Usdika cukup sekian. Bila ada salahnya Usdika minta maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok ya. Hah? Seleksi yang putih dicopot. Oke, anak-anakku bisa dengar suaranya Ustadz Muji dan Us Yahra di sini. Dengar us. Dengar ya, sambil ini masih
siapkan materinya. Sambil ini disiapkan sama Uzahra materinya, Ustaz beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah doa di awal sama Ustazah. Kita melanjutkan pembelajaran hari ini yaitu adalah bedah soal terkait soal simulasi kemarin. Nah, kalian kemarin sudah berjuang luar biasa di simulasi Olimpiade MTSN 1 Kota Kediri. Ada 2 soal dan ada 2 jenis mata pelajaran yang diujikan. Karena MIPA berarti ada matematika dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini tadi kalian sudah belajar matematika. Sekarang kita akan belajar IPA-nya nak bersama Usmuji dan juga ada Uzahra nanti. Nah, kemarin kan ada beberapa soal terkait IPA yang insya Allah semua materinya itu sudah Ustadz-Ustazah sampaikan kepada kalian. Mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Insya Allah semua sudah kalian dapatkan. Uzahra bisa masuk frame? Oke. Alhamdulillah. Langsung saja nak ya. Disiapkan alat tulisnya. Soalnya sudah di-download semuanya. Sudah? Bisa dengar suara Ustadz nak? Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah di-download. Sekarang persiapkan alat tulis kalian. Jadi nanti gini tata caranya. Apabila ada konsep atau materi yang kita bahas dan kalian kurang paham atau kurang mengerti terkait konsep tersebut atau materi tersebut, tugas kalian adalah mencatat. Ingat, tuangkan ilmu dalam bentuk tulisan. Karena kenapa? Karena otak manusia itu ada kadarnya, kadar luarsanya. Hari ini ingat, nanti malam besok bisa jadi kita lupa lagi lah. Untuk mengingatnya, tuangkan itu dalam bentuk tulisan. Insya Allah itu nanti akan sangat bermanfaat. Langsung saja ya, nanti sama Uzahra akan di-share screen terkait soal dan juga pembahasannya. Moga Uzahra. Ini diperbesar di sini. Mana pembahasannya? Oke anak-anakku semuanya. Soal pertama akan dibahas sama Usmuji. Nanti berikutnya ada Uzahra juga akan membahas ikut bersama-sama, membahas bersama. Oke. Sekarang terkait dengan soal IPA, Ustadz ya paham. Di soal kalian pasti itu nomornya terbolak-balik, nggak masalah. Yang penting dilihat soal yang terkait dengan manusia mengeluarkan energi untuk melakukan aktivitas. Proses di dalam tubuh yang berfungsi membebaskan energi dari makanan disebut, nah ini pengertian. Nah. Jadi di sini adalah soal definisi. Soal definisi atau pengertian berarti kalian mau nggak mau harus menghafalnya dan juga memahami. Intinya ada kata kuncinya nanti. Oke, kita bahas satu persatu. Kemarin kalian menjawab apa, masih ingat kalian jawaban kalian? Sekarang kita akan bahas mana jawaban yang benar. Pertama adalah sekresi. Apa yang dimaksud dengan sekresi? Sekresi itu adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar di mana zat tersebut masih digunakan dalam tubuh. Zat yang dikeluarkan berupa enzim dan hormon. Jadi enzim dan hormon itu adalah hasil dari zat yang dikeluarkan ya oleh kelenjar, di mana zat itu enzim dan hormon itu masih berguna dalam tubuh kita, masih dimanfaatkan. Intinya sekresi di sini pengeluaran zat tapi masih digunakan. Kata kuncinya di situ. Zat yang dikeluarkan itu masih digunakan untuk tubuh kita. Di situ saja. Contohnya ada enzim dan hormon. Berikutnya yaitu adalah selain sekresi, yang B itu ada respirasi. Nah, respirasi di sini nah itu adalah pertukaran. Pertukaran. Nah, di sini lebih kepada pernafasan nak ya. Biasanya kalian itu memahami respirasi itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, Ustadz. Iya betul, pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida.
Namun di sini oksigen itu kan dibutuhkan oleh tubuh. Ternyata respirasi itu juga dalam tubuh manusia itu energinya itu proses di dalam tubuhnya itu yang berfungsi membebaskan energi dari makanan. Itu juga disebut dalam respirasi. Nah, jadi di sini respirasi itu juga bisa kita artikan di mana proses di dalam tubuh yang berfungsi membebaskan